beliau. Amin. Untuk tidak lelah dan letih selalu menyampaikan dan mengajak kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya. Juga hadir di tengah-tengah kita guru kita Habib Abdul Rahman Al-Kaf. Juga sama-sama kita doakan semoga Allah selalu berikan kesehatan, kekuatan kepada beliau. Dan juga hadir di tengah-tengah kita Bapak Wakil Wali Kota Bengkulu dan juga Bapak Kajari Kabupaten Kepahyang yang juga adalah warga Kota Bengkulu. Beliau ini sangat aktif kegiatan-kegiatan di Kota Bengkulu. Ketika memang ada di Kota Bengkulu, kegiatan kemasyarakatan jarang sekali absen. Kita doakan juga semoga selalu Allah berikan petunjuk kekuatan dalam menjalankan amanah yang diberikan oleh bangsa dan negara kita. Amin. Pak Ketua RW, Ketua RT, dan juga para pejabat pemerintah kota, tidak saya sebutkan satu persatu. Ini ada, saya dulu tahun 97 ke Kota Bengkulu. Jadi pertama yang menampung saya ini Om Marno. Ada beliau di sini. Dari dulu beliau nggak berubah-ubah, wajahnya tetap ganteng juga. Jadi Pak Kajari saya dengan beliau dulu sampai ke Curug. Nah, jadi ada ponakannya Rahmat Muslim, itu sama-sama kuliah dulu di Universitas Bengkulu. Dan juga yang kami hormati seluruh para penyelenggara, para tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dan seluruh jamaah takziah wa tasliyah yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah berpulang ke rahmatullah salah seorang keluarga orang tua kita, yaitu almarhum Herandes bin Adlan Tono, kurang lebih pada usia 35 tahun. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosanya. Amin. Menerima segala amal ibadahnya. Amin. Dilapangkan kuburnya. Amin. Dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran, keimanan dalam menanti musibah ini. Amin. Bapak Ibu jemaah sekalian, beberapa hal mungkin yang perlu kami sampaikan. Pertama, soal ambulan. Pemerintah Kota Bengkulu memang telah mengadakan 20 unit ambulan. Targetnya seluruh kelurahan nanti akan dititipkan ambulan. Sehingga tidak ada kejadian ada bayi meninggal, kemudian ingin dibawa ke kampungnya diminta uang 6 juta, akhirnya pakai kantong plastik. Tidak boleh terjadi kejadian seperti cerita tadi. Kemudian ada yang meninggal ingin dibawa harus keluar uang 3 juta dan sebagainya. Karena pemerintah Kota Bengkulu ini hadir dengan cita-cita untuk menghadirkan kebahagiaan kepada seluruh masyarakat walaupun yang sedang dalam berduka. Maka dari 5 tahun yang lalu kalau kita ingat, pemerintah Kota Bengkulu tidak pernah absen untuk hadir setiap suka dan duka, terus khusus malam takziah 1 dan 2 dan 3. Tetapi dengan segala permohonan maaf, tidak semua mungkin saya bisa datangi. Karena memang kegiatan-kegiatan yang cukup padat. Dan alhamdulillah, Wakil Wali Kota Bengkulu tidak pernah absen untuk datang menyatakan duka yang mendalam atas nama pemerintah Kota Bengkulu. Begitupun kalau beliau berhalangan, para asisten telah kita mandatkan. Kalau para asisten juga berhalangan pun kepala dinas, camat, lurah dan seluruhnya, agar kemudian masyarakat betul-betul merasakan kehadiran pemerintah Kota Bengkulu. Dan kemudian Bapak Ibu sekalian, hari ini kita memiliki 25 ambulan di luar puskesmas 30 unit itu. Target kita nanti setiap kelurahan akan mendapatkan ambulan. Untuk apa? Agar kemudian masyarakat betul-betul merasakan kehadiran pemerintah Kota Bengkulu. Bahkan di Jakarta, kita bangun satu klinik Pratama, di mana seringkali kita fasilitasi warga kota yang sakit ingin berobat ke Jakarta, tiket pesawatnya kita bantu, kita bayarkan. 1 bulan, 2 bulan pun kita bantu makanan, tempat tinggalnya juga. Tapi terkadang soal kos-kosan tidak lengkap fasilitas kesehatannya. Maka kemarin kita putuskan kita bangun klinik Pratama, sehingga tidak perlu yang sakit ingin ke Jakarta kemudian harus cari bedengan, karena kita punya klinik setingkat rumah sakit yang kemudian di sana ada fasilitas-fasilitas medis. Ada 3 ambulan yang gratis bisa digunakan oleh masyarakat Kota Bengkulu, baik yang menjemput maupun menghantarnya. Bapak dan sekalian, yang kedua soal lampu jalan. Lampu jalan memang sudah kita anggarkan 100 miliar. Di awal kemarin kita sudah anggarkan 10 sampai 5 miliar.
Untuk seluruh RT-RT ada lampu jalannya. Tetapi karena COVID datang walaupun tidak diundang, maka program itu kita tunda sebentar. Karena memang COVID ketika itu luar biasa beritanya. Saya lihat di medsos menyeramkan sekali. Ada orang terpegang kertas dipegang yang lain mati serempak. Ada kawan lagi bersiul-siul di motor mati ngejut. Wah, saya bilang ini kalah malaikat maut ini. Maka begitu khawatir dan takut ketika itu. Begitu panik kita. Maka kemudian kita refocusing dana 204 miliar. Harusnya balai kota kita bangun di sekitar Masjid Agung At-Taqwa. Dan balai kota sekarang kita jadikan mall pelayanan publik. Tapi itu pun kita batalkan. Dan banyak program-program lain yang kita batalkan, termasuk lampu jalan. Tapi insya Allah di tahun-tahun yang akan datang, karena perencanaannya sudah, tinggal penganggaran dan tinggal jalan lagi. Jadi tidak dari nol. Bapak ibu sekalian, dan ternyata COVID-19 ini tidak seperti yang kita bayangkan. Yang kita lihat di medsos tidak. Beberapa waktu yang lalu 4 orang dirawat di Rumah Sakit Kota Bengkulu, RSAD Kota Bengkulu. 2 orang dari Muko-Muko dan satunya dari Kabupaten Benteng dirawat di Rumah Sakit Kota Bengkulu. Jadi Rumah Sakit Kota Bengkulu tidak hanya merawat warga kota. Sebagian besar orang kabupaten itu lebih percaya untuk dirawat di RSAD Kota Bengkulu. Karena di RSAD Kota Bengkulu telah kita sepakati dan saya tekankan, siapapun yang datang harus dilayani dengan hati. Kalau dia wanita, layanilah seperti emak kita. Kalau dia laki-laki, layanilah seperti ayah kita. Maka ketika kita melayani ayah dan emak kita, tentu kita akan melayani dengan sebaik-baiknya. Tapi kalau ada 3 kali dikomplain oleh pasien, maka dokternya, perawatnya yang dikomplain tidak boleh kerja lagi di Rumah Sakit Kota Bengkulu. Itulah komitmen ketika mendirikan Rumah Sakit Kota Bengkulu. Alhamdulillah, 2 orang yang dari kabupaten itu yang sudah berusia lanjut dan sudah punya riwayat sakit bawaan, cuci darah hampir setiap minggu, kena COVID-19. Hampir setiap orang mengatakan ini meninggal pasti. Tapi subhanallah dengan pelayanan dan tim medis yang begitu kompak, tentu saja dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka keempat-empatnya dalam 30 hari dirawat sembuh total. Amin. Bupati Bengkulu Tengah Bapak Ferry Ramli datang ke RSAD Kota Bengkulu menjemput keluarganya. Sebelum pulang kita kasih 1 bingkisan parsel buah-buahan. Ya, katakan ke Pak Bupatinya, ini buah-buahan terenak di dunia. Bapak dan sekalian, maka kemudian pasiennya pun bisa dikembalikan dengan ambulan kita. Dan ambulan itu mengantar ke rumahnya gratis. Sebagai bentuk, walaupun bukan orang Kota Bengkulu, tapi dia dirawat di Kota Bengkulu. Agar apa? Agar setiap orang yang datang ke Kota Bengkulu itu memiliki kesan yang baik. Kalau kita berbuat baik kepada orang, insya Allah, kalau toh dia tidak bisa membalas, Allah yang akan membalasnya. Maka begitu pun yang Kabupaten Muko-Muko. Dan alhamdulillah Bapak sekalian, 4 orang itu selama 30 hari sudah dinyatakan sehat. Artinya orang yang terkena COVID itu tidak harus mati, tidak. Kita sudah membuktikan 4 yang dirawat, 4-empatnya sehat walafiat. Tetapi tetap protokol pemerintah tetap kita jalankan. Seperti sekarang karena lagi ngobrol nggak pakai masker. Bapak dan sekalian, jadi tidak usah panik dengan COVID-19. Kalau ada tetangga kita yang dites rapid maupun swab positif, jangan jauhi, jangan dimusuhi. Betul kita perlu jaga jarak, tapi jangan kemudian jaga hati. Sampai kemudian silaturahim kita terputus. Gara-gara silaturahim terputus ini, suasana sekarang makin susah saja. Betul hadis Rasulullah. Silaturahim itu memperpanjang usia, memperbanyak rezeki. Semakin kita jauh silaturahim, maka ekonomi kita makin lama makin terpuruk. Terasa di mana-mana sekarang. Bapak ibu sekalian, ini mungkin jawaban 2 tadi soal lampu jalan dan soal ambulan. Insya Allah setiap kelurahan kita akan berikan. Bahkan kemarin ada RT terbaik pemenang Bengkulu Kubisa, kita kasih hadiah 1 mobil. 1 mobil ambulan. Dan Bapak ibu sekalian, ini tujuannya adalah untuk bagaimana setiap masyarakat betul-betul bisa merasakan APBD untuk rakyat. Sengaja saya bawa mobil Alphard itu, BD1A, katanya itu mobil terenak di dunia. Saya beli, pemerintah beli untuk apa? Sabtu Minggu silahkan yang mau menikah. Sekarang pernikahan sudah dibolehkan. Menteri Agama dan saya juga sudah menyusul surat, boleh juga mengadakan pesta asalkan ikut protokol COVID-19. Dan mobil BD1A itu bukan punya wali kota, tapi rakyat menitipkan kepada wali kota. Sehingga Sabtu dan Minggu itu boleh digunakan untuk melamar maupun dilamar. Jangan dulu melamar sebelum pakai Alphard melamarnya. Alphardnya sudah disediakan.
Kalau itu dipakai gimana Pak? Mobil wakil wali kota siap. Kalau wakil wali kota sudah dipakai, ketua DPRD pun siap dan wakil ketua sudah lapor ke saya. Begitupun mobil-mobil kepala dinas. Apa maknanya? Kita sepakat APBD untuk rakyat. Tidak boleh hanya sekedar tulisan. Bapak dan sekalian, inilah mungkin yang perlu kami sampaikan. Dan seperti tadi saya sudah pamit dengan guru kita, Ustaz Judia Hamzah, saya tidak bisa sampai selesai karena memang padat betul acara. Dan tadi saya dihubungi untuk hadir di sini oleh keluarga besar ahli musibah. Saya kalau diundang begitu tidak mungkin tidak bisa datang. Apapun kesibukan pasti saya tinggalkan. Karena memenuhi undangan itu menjadi sebuah kewajiban. Bapak dan sekalian, ini mungkin dan nanti kita minta guru kita Ustaz Judia Hamzah untuk menyampaikan tausiah kepada kita semua. Dan juga kami mohon pamit, nanti Pak Wakil Wali Kota tetap di sini, para asisten juga, para kepala dinas juga, kami mohon pamit. Dan nomor handphone saya tolong dicatat Pak RT, Pak RW. Jadi